Filipina terdiri dari ribuan pulau. Beberapa pulau kecil dan tidak berpenghuni, sementara yang lain sangat besar dengan jutaan penduduk. Mereka bahkan disebut sebagai benua. Di episode ini saya akan melarikan diri dari ibu kota Filipina yang gila. Dan pertama-tama saya akan pergi, lalu berlayar ke pulau lain. Saya tiba di Filipina dan menyadari bahwa ini adalah tempat saya. Ini adalah surga, tempat di mana kita ingin tinggal. Bahaya di pulau juga mengintai di setiap langkah yang ada di sekitar. Mungkin ada hiu paus yang sedikit gila dan menyerang. Ya, itu terjadi. Dari kelapa lebih banyak orang terangkat di dunia ini dibandingkan hiu. Letusan gunung berapi terjadi sebelum pandemi dan itu meletus, mengalami flu yang sangat parah. Di Filipina semuanya murah, tapi untuk orang kulit putih ada harga khusus. Botol gin harganya 180 peso. 1 liter. Dengan 200 rubel kamu bisa bersenang-senang bareng teman. Sementara saya terbang ke Filipina, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube dan Instagram saya. Di mana-mana saya. Ini saya bangun jam 6 pagi dan saya Mbodowaka berjalan melewati orang Filipina tidur di jalan kebas, membawa saya ke pelabuhan. Perjalanan 2 jam dan sepanjang waktu itu di jendela terlihat daerah-daerah miskin, kota-kota Filipina, ladang padi dan desa nelayan. Meskipun kemiskinan di Filipina, di beberapa tempat jalannya mirip dengan jalan tol yang cukup baik, hanya saja gaya mengemudinya tetap Filipina. Tadi ada seorang pria yang memotong bus besar kami, berhenti menatap mata sopir kami untuk waktu yang lama dan dengan perasaan menang melanjutkan perjalanannya. Di sini polisi sudah menghentikan kami dan petugasnya memotret bus dari semua sisi. Saya semakin terkejut ketika tetangga di bus membaca berita dalam bahasa Rusia dan menyalakan komedi club. Pelabuhan itu terletak di kota Batangas. Bagaimana kota di sebuah desa besar di Filipina dengan gubuk-gubuk reyot dan gunungan sampah dan barang-barang bekas. Dari transportasi hanya ada mutant tricycle dan jeepney. Dan saat tiba di pelabuhan, para penumpang dikerumuni oleh orang-orang yang menawarkan bantuan atau penipu yang kemudian meminta $2 untuk bantuan mereka. Satu lagi jenis penipuan adalah menjual tiket feri 2 kali lipat harga di loket. Di sini rasanya agak mencurigakan bersih. Mengingat berapa banyak pulau di Filipina, transportasi laut dan pelabuhan di sini adalah cara utama untuk berpindah tempat. Dan pelabuhan ini terlihat seperti bandara kecil dengan harga yang sesuai bagi orang Filipina. Minum kopi di kafe di sini mahal dan mereka tidak diizinkan hanya untuk duduk di meja. Penumpang duduk di lantai karena ruang tunggu hanya diizinkan masuk sebelum penerbangan. Awas, mereka memeriksa dengan detektor logam dan anjing militer. Mereka sedang mencari bom, ruau, dan narkoba. Di sini peringatan tidak bercanda tentang memiliki bom. Ada beberapa kasus. Saya sangat terkejut dengan sistem keamanan ini di sekeliling. Ada banyak sekali petugas. Dan di mana-mana mereka mengumpulkan daftar orang dan saya sudah menulis nama saya di tempat tetapi tidak ada yang mencocokkannya dengan paspor. Tulis nama siapa saja dan mereka tidak akan mengerti. Feri saya besar dan cepat, tapi entah kenapa disebut Montenegro meskipun dirakit di Cina. Di toilet ada ember, berisi air laut dan sangat goyang. Tidak nyaman. Agar tidak mati sebelum sampai di pulau karena AC yang berisik di dalam feri, saya lebih banyak berdiri di dek. Apalagi semakin dekat ke pulau, mulai ada pantai, tebing, dan keindahan lainnya. Tapi keindahan kita harus membayar langkah pertama di pulau. Saya membayar dan biaya pertama hanya karena saya datang. Di sini mereka langsung meminta bukti reservasi hotel. Ternyata mereka tidak mengizinkan orang dengan tenda. Kalau hotel booking confirmation.
Ini saya naik skuter bersama Kosti. Dia tinggal di pulau bersama keluarganya selama 6 bulan. Saya datang untuk libur dan tinggal lebih lama. Rasanya ini seperti surga. Ini adalah tempat di mana kita ingin tinggal. Ingin sekali agar anakmu, istrimu bisa berjalan-jalan, bersantai, menikmati suara air ini. Matahari memberi nama kehidupan di sini, tapi bisa jadi membosankan di daerah ini, meskipun saya tidak menyangkalnya. Mungkin di dunia modern ini kita perlu mengganti lokasi. Setiap orang menjalani hari-hari sulit dan akhir pekan di tempat lebih baik. Ini lebih mirip dengan kenyataan. Saya tentu saja ingin hanya berbaring dan bersantai. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi sekarang kamu harus mengerti, ketika saya sudah bekerja dalam mode yang sangat stres. Untuk waktu yang lama, dalam mode stres, ini saya hanya datang ke sini, membawa hemok dari Saint Pete, menggantungnya di antara 2 pohon palem, terjatuh. Seru, aduh, saya tidak akan bangun dari sini sehari ini. Teman-teman tinggal di desa kecil, kota di dekatnya adalah Puerto Galera. Ini dia lampu lalu lintas daerah ini dan toko yang besar hanya ada 1. Tidak perlu itu karena semua termasuk pakaian dijual di jalan. Banyak rumah ditutupi tanaman hijau. Di mana di luar kota, kami masuk ke kafe dengan pemandangan teluk di mana sepertinya baru-baru ini 2 yacht tenggelam. Ini dia, tergeletak di samping. Di dalam kafe, ada wanita Filipina yang tersenyum, yang kesulitan mengucapkan nama-nama kita. Itu mereka kesulitan. Konstantin, nama mereka Kuana selalu mendengar Konstantin, tapi entah kenapa, dan sangat sering orang berpikir bahwa saya orang Spanyol. Что хозяин Виктор и русскоговорящий. Но насколько это достоверная информация? Его никто не видел. Di sini kita makan. Bukan musim gugur. Kenapa kamu datang ke sini? Di sini pemandangannya bagus, suasananya enak, musiknya keren. Resort favorit kami dengan istri adalah Ibiza. Dan ini mengingatkan kita pada kafe pagi Ibiza. Kostia warga Rusia pilih Filipina karena rezim bebas visa. Tentu saja, ada satu alasan yang paling penting. Ini adalah masalah visa. Jadi tentang visa, di sini tidak ada masalah sama sekali. Di sini tidak ada keluhan terhadapmu. Masukkan uang ke kas negara dan tidak ada masalah. Selamat datang. Selain teman-temanmu, apakah ada orang yang berbicara bahasa Rusia di sekitar sini? Tentu saja, di toko-toko. Jadi, sejauh yang saya pahami di tempat kami, di lokasi kami, kebanyakan orang berbicara bahasa Rusia di sana. Jadi pada dasarnya kita secara tidak langsung saling berhubungan. Misalnya ada sekelompok orang yang datang dari Rusia, dari Kamchatka jika saya tidak salah, atau dari Vladivostok. Mereka pergi ke Jepang, membeli perahu, lalu datang ke sini, dan sekarang mereka sedang berlibur di sini dan akan kembali ke Rusia. Ya, kita punya kenalan bersama yang berkomunikasi dengan mereka. Ya, mereka mengundang yang lain, mengundang kita pergi berlayar dengan perahu dan semua saling mengenal. Jadi itu terus terjadi, saling mengenal satu sama lain. Anak-anak pergi bersama ke kursus, beberapa pandai bahasa Inggris. Ataupun mereka melakukan berbagai kerajinan tangan dengan penduduk setempat, dengan teman-teman dari Amerika yang melakukannya. Mila pindah ke Filipina beberapa tahun yang lalu dan sudah membuka hotel kecil serta pusat free diving. Di hotel ada beberapa perahunya. Kami awalnya melihat sedikit ke arah Amerika Tengah, lalu ke arah Asia Tenggara. Kemudian setelah tinggal di berbagai negara dan mencoba banyak hal, kami sampai pada kesimpulan bahwa Filipina adalah yang paling cocok untuk kami. Kenapa? Karena di sini ada dunia bawah laut yang sempurna, sangat indah. Kondisi untuk free diving juga sangat baik dan pemandangan di daratnya juga sangat cantik. Misalnya saja jika Mesir memiliki dunia bawah laut yang sangat indah, namun di atasnya terdapat gurun. Jika di Vietnam, misalnya buah dan sayur lebih murah dan dunia di atas airnya indah, tetapi dunia bawah airnya jauh lebih kalah. Ditambah lagi di sini bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan kebijakan visa yang nyaman. Oleh karena itu, kami tidak berencana untuk fokus pada populasi berbahasa Rusia di sini.
Jadi kebetulan sebagian besar tamu kami sekarang adalah orang Rusia, karena banyak orang yang pergi meninggalkan Rusia. Mereka datang kepada kami, ada yang tinggal bersama kami selama sebulan misalnya, lalu memutuskan untuk tinggal di pulau ini dan menyewa tempat tinggal. Tidak ada kamar kosong hari ini, tidak ada satupun kamar kosong. Wah, serius? Jadi semua berbahasa Rusia? Tidak, minggu ini banyak. Ada Kanada, Amerika, Australia. Sebagian besar adalah orang Rusia ya. А вы откуда? Из какого города? С Киева? Класс. Я из Кишинева. Недалеко. У меня подруга из Приднестровья. Круто. Kenapa banyak kucing? Semua dimulai ketika kami tinggal di desa dan kucing-kucing. Jin, ayolah dan berhenti mengeong. Gena, bangun dan pergi makan. Ini Gena, tapi dia kan kucing lokal. Ya, dia kan lahir di sini. Dia sedikit sakit di sini. Dan ini yang lainnya, silakan. Ada berapa banyak kucing? Kucing-kucing beri tulang ke induknya di desa setelah dia melahirkan anak kucing. Tetangga kami membawa mereka dan berkata, memberinya makan anak kucingmu. Dari kelahiran pertama kami punya yang jantan, lalu kami sterilkan dia. Orang Filipina mendengar kami baik hati pada kucing, jadi mereka mulai melemparkan. Kami bisa membuang mereka. Suasana di kamar sangat terasa seperti resor. Wah, ombaknya keras sekali. Kamu berjalan di pantai dan ada kelapa yang tergeletak. Seperti apel kita. Di mana saja di kebun saat musim gugur. Di sini tumbuh kelapa busa. Tidak ada yang jatuh di kepala siapapun. Aku benar-benar tidak, ini sangat berbahaya seperti yang aku katakan. Mereka bisa jatuh jika ada apa-apa ya. Kelapa biasanya jatuh saat hujan karena mereka menjadi basah. Mereka menyerap kelembapan dan menjadi lebih berat lalu jatuh. Aku mendengar dari orang lain bahwa orang-orang di dunia ini lebih banyak yang terkena masalah karena kelapa yang jatuh dibandingkan dengan akpul. Jadi orang-orang mati karena itu. Ya, tapi di sini mereka kecil. Nah, sekarang aku hanya memikirkan itu. Tapi alih-alih kelapa, kamar aku yang jatuh lagi. Sel? Боже мой. Tapi kelapa, itu enak banget. Ini kelapa segar. Tidak, jadi ini dua kulitnya dan ini sudah kelapa yang dikupas, yang tinggal dibikin lubang kecil buat masukkan sedotan. Atau yang besar dan disendokkan. Ya, tidak. Pertama kita minum, baru kemudian kita makan. Hanya kelapa gratis tidak cukup untuk hidup nyaman, dan disinilah masalah mulai muncul. Banyak barang sehari-hari di sekitar sini tidak ada. Ketika kamu memesan paket untuk dikirim dengan Lozado, misalnya, sebutkan Branga, dan itu saja, selesai. Dia menelepon, dan kamu berusaha menjelaskan di mana rumahmu berada, dan kemudian dia sudah mengingat ya, orang ini tinggal di rumah ini. Aku lihat sponsnya hancur, kita sudah sampai. Aku pikir, kamu harus pergi, beli spons. Aku pergi ke satu toko, ke toko kedua, ke toko ketiga, ke toko kelima. Aku pergi, aku bertemu seseorang di kota lain, 2 jam perjalanan, dianggap ada banyak hal, ada rumah sakit, ada imigrasi. Aku tidak menemukan apa-apa. Aku pikir, kok bisa begitu? Jarang sekali ada bak mandi yang lengkap. Itu juga sangat penting bagi banyak orang. Aku berbicara dengan seorang teman yang pertama-tama bertanya padaku, apakah ada bak mandi? Saat liburan aku suka berbaring di bak mandi. Sejauh yang aku lihat dan amati di rumah-rumah, itu cukup langka. Ini adalah pasar, di mana anak-anak biasanya membeli makanan mereka ikan lokal yang digunakan untuk mengusir lalat dengan alat khusus seperti ini, dan kepiting yang murah $5 per kilogram. Saya akan bilang, ini adalah pasar yang sangat bersih. Iya. Dari segi Asia, di sini bahkan tikus pun tidak berkeliaran. Apa yang kamu ambil di sini? Udang, ya. Kita ambil udang. Kami membeli daging sapi. How much? 550. Но она накинула мне за белое лицо или нет? Да, мы можем взять за 450 спокойно. А местные еще дешевле? И да, абсолютно. Филиппино прайс называется слово, словосочетание. Вот. Ты приходишь, мы такие раз, рыбку покупаем.
точнее перед нами рыбку покупают, тунец, раз ему по 150 отдали. Мы такие подходим, нам 300. Я такой, брат, что случилось? Он такой, sorry, this is Philippine price. То есть он так напрямую, да? Типа, я тебе не продам, ты ж белый. Ну ты ж можешь заплатить. Melihat wajah para pengunjung, para penjual menciptakan harga secara spontan. Di kafe ada espresso 60 peso, 3 hari kemudian kita datang, mereka bilang 120. Ну, типа, вчера же было там 60. Ну, хорошо, 60. Ну, типа, ну, ок. Ну, то есть, как-то так принято. Ya, biasa saja. Dan ini adalah situasi yang ya seperti normal. Apakah ada kiat hidup mendapatkan adegan dari penduduk setempat untuk penduduk setempat menghindari markup ini? Wajah putih. Jika kamu tidak benar-benar mengenal orang itu, maka peluangnya hampir sangat nol. Ну, Люда, если там ты мой бро, все такое, не канай. Ну, практически, по моему опыту, практически нет. Selain pergi ke pasar dan menyelam, hiburan di desa sangat sedikit. Istriku yang tercinta, dia tentu saja merasa bosan di suatu saat. Baru saja saya mulai pulih dari proses kerja itu, 5 tahun terakhir saya benar-benar dalam mood shock. Saya baru saja mulai pulih. Saya suka banget, jadi kami baru saja berada di Manila, tinggal di sana lebih dari seminggu, dan saya sudah bilang kepada istri saya, sangat ingin kembali ke desa kami. Istriku merasa bosan, dia menemukan waktu sendiri. Istriku mulai melakukan berbagai praktik. Dia melakukan praktik pernapasan dan yoga di sana. Kami sedang menuju pantai populer di sini. Ada angsa merumput. Di pasar, para penjual bersama anak-anak mereka menunggu kedatangan orang asing. Siapa wisatawan datang sini? Ini orang Filipina siapa? Ya, semuanya. Kami pernah menghadiri kontes kecantikan Filipina. Di sini ya, di sebuah kafe yang diadakan. Di sini ada sedikit kawasan Korea, saya sebut begitu, karena di sini sebagian besar orang Korea tinggal dan mereka datang ke sini sebagai turis paket. Di tepi pantai banyak sekali orang berkumpul, semua orang bersantai minum dan makan. Orang Korea mendominasi. Dulu di sini lebih ramai, tapi kafe-kafe sudah tutup dan wisatawan yang datang sangat sedikit. Lihat, ada juga gubuk-gubuk seperti ini. Semua ini adalah akibat dari pandemi, karena ketika pandemi dimulai, Filipina menutup pintu masuk dan keluar, dan Yasis memang di sini, terjadi penurunan ekonomi yang sangat-sangat besar. Saya berbicara dan berdiskusi dengan orang-orang, maksudnya tidak ada yang berfungsi, semuanya mati. Kegiatan utama orang Filipina di pulau ini adalah memancing, tetapi beberapa dari mereka beralih ke pariwisata. Di daerah ini bahkan ada kota yang terkenal dengan cinta yang diperjualbelikan. Lalu bagaimana mereka beralih ke pariwisata? Keluarga bekerja di hotel dan lainnya masih menangkap ikan. Dan sebagian di kota itu adalah pekerja seks. Di Erta Galera ada 2 lokasi wisata, White Beach di mana ada pantai-pantai, dan yang kedua ini adalah Sabang di mana ada banyak pusat penyelaman dan berbagai bar. Sepertinya ada juga klub malam. Kami tinggal di sana selama sebulan pertama di desa sebelah. Tapi kami tidak terlalu suka di sana. Jadi di sana memang sangat indah dan tenang. Dan saya yakin di sana menyenangkan, tapi tidak cocok untuk kami. Saya kira-kira sudah tahu tentang metode prostitusi di Filipina. Nah, menurut saya pulau kita sangat indah. Dan dia memiliki kontur yang sangat indah. Dia terpotong secara horizontal, pantai-pantai, semenanjung, vertikal, gunung-gunung, tinggi indah seperti ini. Di tempat-tempat indah ini, orang-orang kaya Filipina membangun villa. Orang biasa tidak bisa mendekatinya. Di sana di semak-semak ada landasan helikopter. Dan kadang-kadang pemiliknya datang ke sini dengan yacht ataupun terbang dengan helikopter. Tapi yang saya suka, mereka tidak memagari pantai. Pantainya adalah pantai umum. Nah, ada jalan setapak yang bisa dilalui. Ini adalah saat kami menyeberangi sungai pegunungan yang mengalir ke laut tepat di pantai, di mana keluarga pertama yang kami temui ternyata berbahasa Rusia. Fedia datang ke sini bersama orang tuanya, belajar geografi dan bermimpi untuk berkeliling. Negara mana yang ingin kamu kunjungi dari semua daftar ini? Вот здесь, в Аргентине. Ты хочешь побывать в Аргентине больше всего? А почему? Что ты знаешь про нее? Ну там красиво, там хороший воздух, водопадов много, очень. Anak itu belajar secara online dan sudah bertemu dengan teman-teman berbahasa Rusia lainnya di sini. Kamu belajar di sekolah ya? Ya, saya diberi tugas rumah, saya sudah belajar tugas rumahnya. Siapa teman-temanmu?
Saya sebenarnya punya banyak teman. Kira, Arisha, Sasha, Liza. Apakah kamu berteman dengan orang asing? Teman, saya pernah bersama seorang Kanada, tapi dia sudah pergi. Apakah kamu bicara Inggris? Kamu bicara baik? Dah. Meskipun orang di sini sedikit, penutur bahasa Rusia sering bertemu. Ada di misalnya sebuah restoran kecil dekat Sabang, di mana pemiliknya berbicara bahasa Rusia. Tapi keluarganya beremigrasi dari Uni Soviet pada tahun 1979. Ada seorang suaminya ke orang Kanada dan mereka memiliki hotel kecil. Nah, jadi pada dasarnya ada gadis, wanita, perempuan. Mereka juga tinggal di Sabang, juga penutur bahasa Rusia. Transportasi di pulau ini sesuai. Taksi di sini benar-benar tidak ada. Kita harus menangkap monster 3 roda dan setiap kali menawar harga. Ini seperti tuk-tuk, tapi di sini kebanyakan adalah tricycle. Itu ketika ada sepeda motor, di sampingnya ada semacam kotak bisa dibilang. Di atas 3 roda, baiklah. Nah 2 sepeda motor, 1 dari stand ini. Jadi berapa harganya? Dari rumah kami ke sini bisa sampai 300 peso. Jika kita berbicara tentang lokasi-lokasi kecil di dalam, sebenarnya harganya 50 peso. Kamu masih bisa naik ke sana, orang 4 bisa mengantarmu ke sana. Sesuatu yang romantis dan keren. Ada beberapa di Triseklas. Jadi saya sedang pergi ke desa untuk barbecue. Malam-malam di rumah Kosti sangat menyenangkan. Semua tetangga yang berbahasa Rusia. Nih misalnya Vitalik dari Kazan. Kita mulai mau mencicipi. Kami punya salad hangat dengan terung. Orang Filipina sebentar. Ini kacang berkecambah. Hancurkan, tumbuk. Itu benar-benar harus dimakan. Ini mengingatkan sesuatu. Kacang ini adalah yang kami siram dengan air kemarin dan hari ini sudah mulai berkecambah. Mentimun, semacam mentimun radioaktif, mentimun yang sangat besar, benar-benar besar sekali. Apakah kalian berkumpul setiap hari atau setiap 2 hari? Tidak ada yang seperti itu. Supaya ya sekitar sekali seminggu ada, iya. Jika cuacanya bagus, kita bisa pergi bersama-sama untuk berenang misalnya. Semua orang berteriak di sana, tetangga. Ketika hujan turun, kami duduk dengan sedih, merasa bosan, memikirkan sesuatu. Permainan kartu. Ya, ritmenya sudah sangat Filipina. Pastilah orang Filipina. Waktu Filipina, tentu saja akan sulit untuk kembali ke rutinitas seperti misalnya di Saint Petersburg atau di Moskow. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa beradaptasi di sini, mereka terus hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Teman saya baru saja datang. Dia masih dalam mood KPN sampai sekarang. Jadi dia sudah ada di sini sekitar 2 minggu. Dia begitu harus melakukan, harus bekerja, harus ada yang lain. Dan saya bilang padanya, semuanya baik-baik saja. Santai. Ini Filipina. Semua akan baik-baik saja. Semua yang perlu kita akan sempatkan. Jika ada yang tidak sempat, tidak masalah. Kami baru saja tiba ke restoran di White Beach, masih ada yang lain. Kami berada dalam situasi seperti itu. Malamnya minum, paginya berenang, setelah itu bersantai. Tapi kamu tidak bisa hidup entah kayak musim dingin dengan cara seperti itu kan? Ini bukan liburan kan? Jadi pada suatu saat, kamu menyadari dan mulai beradaptasi. Nak, kamu lagi makan apa? Katakan pada Paman Fova. Jadi di sini kami punya hobi, kami sedang mencicipi selai kelapa. Kami sudah terampil. Ada sekitar 15 jenis selai kelapa yang berbeda. Ini benar-benar dari Filipina yang sangat lembut dan menakjubkan. Desanya kecil tapi internasional. Ini adalah tempat kecil yang dibuka oleh orang Jepang. Di antara tetangga ada juga orang Eropa. Di sini kebetulan semua tetangga teman-teman Jerman kami berkumpul. Hello gentlemen. How are you? Very good. Very good. Каждый вечер идут пивасик пьют. Собираются. Semua orang sangat ramah. Ada satu om, di sana dia punya motor yang sangat keren. Dia suka bikin suara bising. Di sini ngebut dengan motornya.
Di tengah desa ada lapangan basket yang besar. Di Filipina ini adalah tempat yang sakral. Orang Filipina, bermain basket dan biliar. Mereka punya di mana-mana, entahlah. Nah, ada volley, satu tim cewek melawan sistem, mereka bermain volley. Iya, di sini, entahlah, maksudnya banyak acara yang berlangsung seperti pernikahan, pertemuan keagamaan, semua pernikahan, pembaptisan, dan juga ada hari kota. Ngomong-ngomong, kejuaraan pulau itu sudah berlangsung. Jadi di bulan Desember mereka dari jam 10 pagi sampai 10 malam dengan grup pendukung untuk setiap desa. Ada sesuatu yang mirip bahkan di pegunungan, ada semacam cincin di sana pasti. Di rumah besar ini tinggal beberapa keluarga berbahasa Rusia, termasuk keluarga Ana. Dia adalah psikolog, online, dan bekerja dengan klien-kliennya dari Eropa dan Rusia. Langsung dari Pulau Filipina. Jadi ini adalah tempat yang sederhana, entahlah dengan 2 kamar tidur milik kami. Nah, di sini selalu ada kamar tidur dan area kerja. Itu dia. Dan ada juga kamar anak. Dan area bermain? Saya hanya anak-anak. Jadi 12.000 peso itu seperti kamar. Nomor. Dengan ruang tamu dan dapur. Nah, di sana juga ada toilet bath dan semacam ruang cuci. Tempat menggantung. Di berapa luasnya? Sekitar 70 meter persegi. 80. Такое что. Ну, где-то так, да. Itu AC kalian belum pernah lihat. Iya, memang. Kami tidak pernah menggunakannya karena iklim di sini luar biasa. Jadi dibandingkan entahlah dengan Thailand, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya di sini, sangat nyaman suhunya dan perbedaan antara siang dan malam. Jadi maksudnya 10 derajat malam di sini kira-kira 23-24 derajat angin. Nah, itu sangat baik. Siang, di atas 30 derajat tidak perlu AC. Dan di sini ada angin seperti ini yang selalu terasa di sini. Iya, terdengar sebenarnya kami tidak pernah merasa menyalakannya. Jadi airnya sekitar 350 peso per bulan dan listriknya 1.500, rata-rata memakan waktu sekitar 1 bulan. Газопровода тут, конечно, нет. Газ в баллонах. Tabung gas jadi mungkin sekitar sekali setiap 2 bulan atau 3 bulan untuk airnya. Kualitas air ledengnya bagaimana? Nah, seperti dikatakan penduduk setempat tidak minum air direbus. Поэтому вот такие вот бутылки, они всем развозят по 40 песо по 35 вот за баллон. Jadi mereka punya layanan langsung, menukarkan peso, dan di sini akan datang 5 dan dia sudah di rumah. Sebenarnya tidak mahal, tapi di pulau ini tidak ada yang bisa dibeli. Многое везли с собой. А где игрушки твои? Есть все-таки. Это вы что, чемоданами везли или тут покупали? Да, и так, и так. Kami bawa buku koper. Itu tak bisa dibeli di sini. Itu самое ценное. Гречка и книги. Ya, гречка. Anak sangat rindu bubur soba. Di sini tidak bisa didapat. Nah, selai kelapa dapat menggantikan. Buah-buahan di sini menutupi semua kekurangan sehari-hari. Yang paling berharga adalah mangga. Kami masih punya es krim. Sudah habis. Vegan ya? Ya, Dari mangga, pisang, dan susu kelapa. Sangat enak. Ini adalah barang yang dimiliki kamu datang ke negara Asia. Это купить блендер и формочки для мороженого. Вы этим занимаетесь активно, да? Kami tidak tahu, kami akan tinggal di sini begitu lama, dan kami tak ingin belanja di bulan pertama. Tapi kami menyadari bahwa bahkan setelah 2 minggu tinggal, itu sudah terbayar. Pisang, santan kelapa, dan mangga yang sangat segar dan matang. Кокосовое молоко и чиа. Apa yang di Moskow juga harganya, saya tidak tahu berapa di sana, 300 rubel untuk 1 gelas. Di sini, jadi ini paket seperti ini, chia 100 peso. Di sini ada susu dalam kemasan besar. 60 Dan песо. kemasan chia yang enak 7. Iya, bisa membeli lebih dari 2 hari, mungkin juga bersama kalian. Tentu saja es krim terasa panas. Kami berkendara melalui desa menuju pusat penyelaman lain oleh imigran. Anton sudah 10 tahun di Filipina. Libir awalnya adalah kebetulan pilihan itu ternyata cukup menarik. Dan saya juga seorang pengacara berdasarkan pendidikan. Dan saya bekerja cukup lama di kantor perusahaan investasi, tapi saya menyukainya sangat membosankan. Dan saya
pergi berlibur ke Asia bersama teman-teman, dan kemudian kami membuka sebuah perusahaan IT kecil, jadi kami bisa sedikit lepas dari kantor, melakukan apa yang kita suka. Terus saya jatuh cinta pada Selami dan menyadari Filipina adalah tempat saya. Ada orang membuka bisnis di Indonesia atau Thailand. Saya rasa tidak semua orang berpikir begitu. Orang-orang yang membuka bisnis di Thailand, menurut saya, mereka lebih memilih mungkin kondisi umum untuk hidup. Mereka memilih untuk mendukung semacam peradaban. Di sini kehidupan ya ini hampir seperti desa, maksudnya tidak ada di sini hampir tidak ada apa-apa, hanya ada satu jalan, kambing, ayam tikar dan sebagainya. Dan hiu ya, tapi di Thailand tetap saja ada peradaban. Di sana kompresor berisik, tabungnya terisi. Ya, lihat ya, di sana kompresor berisik yang mengisi tabung yang berfungsi dengan baik dan sangat penting untuk operasi kami dalam jangka panjang. 12 orang, jika Anda ingat 9 kota. Anton baru saja kembali dari tur selam besar. Peta Filipina itu sederhana. Di sini ditandai tempat-tempat paling populer untuk menyelam di Filipina. Jadi kita berada di Portogalere, ini adalah Pulau Mindoro. Musim ini kami juga mulai melakukan perjalanan ke Apo Reef. Ini di sisi lain adalah Mindoro. Perjalanan yang cukup sulit, di sana kita harus tinggal di tenda. Di sana tidak ada sinyal seluler, maksudnya itu adalah air reef di tengah lautan. Tapi bagaimanapun sekarang kita akan mengorganisir perjalanan ke sana. Di sana tidak ada peradaban. Sebaliknya sebenarnya di sana tidak ada apa-apa. Di sana tinggal satu orang yang memeriksa para penyelam yang datang untuk menyelam. Dia mengambil sedikit uang dari mereka dan mengisi tabung. Ini kebetulan cagar alam yang akan kami rencanakan untuk kunjungi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin salah satu yang paling mengesankan. Это его получается 3D схема, карта. То есть это все риф, а на поверхности только такая вот верхушка. В открытом море практически, да. То есть надо знать, где он расположен. Но в последнее время очень много акул здесь развелось. Мы вот погружались на прошлой неделе, и dalam 5 hari kami bertemu 3 kali. Kalian benar-benar melihat hiu. Kami melihat banyak hiu ya, tapi mereka tidak agresif kan? Mereka tidak agresif. Sebenarnya hiu itu tidak terlalu agresif. Nah, tergantung jenisnya. Jelas bahwa hiu putih misalnya bisa menyerang manusia, tapi hiu karang lokal biasanya takut pada manusia. Tapi kadang-kadang hiu-hiu ini bisa menjadi agresif. Mungkin ada hiu yang sedikit gila dan menyerang. Ya, kadang-kadang kejadian seperti itu bisa terjadi, seperti sesuatu yang bisa jatuh di kepala Anda. Jadi saya tidak tahu. Anjing bisa saja rabies, tidak semua anjing itu buruk, sebenarnya tidak perlu takut. Ini adalah keberuntungan besar bagi penyelam jika dia bisa melihat sesuatu yang seperti itu. Khususnya di ujung dunia, hanya untuk melihat atau merekam dengan kamera, tapi jika ada darah. Tidak ada itu, seperti di film, seperti tabel di film, tidak ada pasti. Ada beberapa langkah keamanan yang harus diikuti saat ada hiu. Di film-film semuanya dilebih-lebihkan. Bahaya di bawah air tidak hanya berasal dari hiu. Di zona ini arusnya sangat kuat, dan kadang-kadang kami terjebak dalam situasi di mana kelompok merasa sangat sulit di bawah air, takut, dan ketika ada yang terseret ke dalam kedalaman, ya semuanya selalu berakhir dengan baik. Itu disebut mesin cuci ketika arusnya, ya. Dan kamu tidak bisa memprediksi, ya, kamu tidak bisa memahami. Kadang arusnya berlawanan, kadang searah, kadang arus turun, kadang arus naik. Menarik untuk penyelam berpengalaman atraksi seperti itu. Sangat menarik. Terumbu karang berada tepat di sebelah desa. До ближайшего сколько в метрах? 50, 30. Ну то есть вот пешком. Apa perbedaan duo antara free diving dan snorkeling? Ada lelucon bahwa free diving itu snorkeling yang lebih canggih. Snorkeling di permukaan free diving saya lebih suka menyelam hingga 65 meter misalnya. Jadi udara hanya berat yang ada di paru-paru kamu. Jadi itu sekitar berkilometer misalnya turun dan naik. Dia tahu bahwa maksimum dia adalah 65. Dia bisa dengan tenang pergi ke terumbu. Dia sekarang suka berburu ikan di bawah air spearfishing. Dan dia bisa dengan tenang berburu di kedalaman 20-30 meter. Untuk olahraga seperti itu, kamu perlu memiliki peralatan yang rumit yang dibawa dari Ukraina. Lanjutan akan menyusul. Dan bagaimana produk seperti ini bisa ada di tempat kalian? Ya, ketika kita menyelam saat kita berlatih, kita mengikatkan tali di sini. Ini adalah pelampung kita yang besar. Di sini ada tali, di bawah tali beban. Pengikatnya sudah ditarik, menyelam di sepanjangnya. Berlatih menyelam ke kedalaman di sepanjangnya. Pelampung-pelampung to be free diproduksi di Ukraina, pelampung terbaik di dunia. Saya melihat mereka sekarang di mana-mana. Australia, di Amerika, di Patagonia, saya tidak tahu di mana lagi. Kenapa? Karena mereka yang terbaik. Ini sudah sepakat mereka. Мы их дилеры на Филиппинах. Made in Ukraine.
Di sini ada dunia makro yang unik seperti cacing-cacing kecil ini. Fotografer yang tertarik dengan fotografi dunia makro adalah fotografer yang menyelam dengan tabung oksigen. Mereka menyelam dan dengan cermat mempelajari semuanya. Ini juga ada yang bersembunyi kan? Ini ikan seperti ini. Ini adalah ikan raja raksasa. Ya, ini dia. Dan ada siripnya seperti ini. Dia sangat pandai bersembunyi. Di Filipina kita harus selalu waspada, tidak hanya di laut tetapi juga di darat. Letusan gunung berapi terjadi sebelum pandemi. Di suatu tempat itu, mungkin itu terjadi pada bulan Februari tahun 2020. Di pulau itu ada danau. Di danau ada pulau. Di pulau ada danau. Di danau ada pulau sama batu. Dan itu adalah gunung berapi. Wah, Matryoshka luar biasa. Ya. Dan dia meletus. Di sini ada jamur seperti jamur nuklir, seperti yang terlihat di sini. Kamu keluar ke pantai. Dan begitulah jamur ini menjulang. Begitulah di setengah langit. Tapi sejak saat itu dia sesekali terbangun. Dia tidak meletus dengan begitu hebat lagi. Ya, tapi kadang-kadang, misalnya kemarin matahari terbenam terlihat sangat aneh karena seluruh langit dipenuhi kabut. Dan saya menduga ini lagi Taal. Tidak peduli ada sesuatu di udara. Jadi dia bisa seperti ini hari ini, bisa saja mengeluarkan sesuatu. Iya, jadi ada hari-hari di mana semua pulau ini terlihat dengan jelas. Ini adalah Batangas, kamu baru saja melihatnya, terlihat jelas. Dan kemarin pulau ini tidak terlihat, itu hanya ada kabut putih. Nah, tidak apa-apa. Sekarang setelah Turki, semua gunung berapi mulai terbangun. Tapi dia sangat jauh dari kita. Sebenarnya saya baru saja melihat bagaimana semua lempeng tektonik ini bekerja. Filipina terletak di pertemuan Eurasia dan Pasifik. Tetapi mereka memiliki lempeng kecil mereka sendiri, lempeng tektonik, dan kita berada di tengahnya. Secara keseluruhan, selama 4 tahun ini saya tidak sekalipun merasakan gempa bumi. Jadi rumahnya goyang, tempat tidurnya bergetar. Nah, tidak ada yang kriminal. Korban setidaknya akibat gempa bumi di Filipina, saya belum mendengar tentang itu. Suami saya mempelajari dasar laut Filipina karena kami mencari tempat yang sesuai dengan tujuan kami untuk sekolah, menyelam bebas. Jadi kita perlu agar kedalamannya tidak terbatas, agar tidak ada arus yang kuat. Kami melihat dari sudut pandang tsunami, gunung berapi, musim dingin dan musim semi. Dari perjalanan ini ke Filipina, saya membawa beberapa edisi dan banyak foto-foto untuk Instagram. Yang paling keren terpasang di sana di bagian terbaru. Ikuti saya. Di sana saya juga Vova Karmanov. Bahkan tanpa meninggalkan desa, di Filipina tidak sulit untuk menjadi kepala korporasi. Jadi disebut perusahaan apapun, yang kecil sekalipun. Awalnya saya pikir, wow, semua orang punya korporasi. Tapi hanya perusahaan, hanya nama. Dengan demikian, orang asing hanya bisa memiliki 40%. Itulah aturannya di Filipina. Orang asing tidak bisa memiliki tanah. Atau misalnya kita bisa pun membeli apartemen. Tetapi di gedung yang bertingkat, orang asing tidak bisa memiliki lebih dari 40% apartemen. Bagian utama dari perusahaan yang Mila dan suaminya jalankan juga terdaftar atas nama orang Filipina. Tidak ada yang dia datang dan bilang saya di sini seperti bos. Saya punya 60%. Kami punya 3 orang, tiap punya 2. Nah, mereka bisa bergabung. Saya akan khawatir. Ya, bisa khawatir, tapi untuk apa? Ya, saya tahu banyak cerita di mana misalnya seorang asing menikahi wanita Filipina dan membuka bisnis atas namanya. Karena itu adalah pilihan yang paling mudah. Dan kemudian setelah beberapa waktu, dia mengambil alih bisnisnya. Karena mereka berpisah, setiap tahun kami mengurus izin untuk menjalankan bisnis. Kami memiliki izin untuk lodge, hotel, dan izin untuk menyelam. Kami memiliki karyawan yang bekerja secara resmi, kami membayar berbagai asuransi sosial. Apakah banyak? Nah, saya akan bilang tidak, meskipun kadang-kadang terasa denyut. Bahan bakar yang paling terjangkau di Filipina adalah alkohol murah. Alkohol di sini memang maksudnya sebotol gin yang baik, harganya 180 peso, 1 liter. Dengan 2 peso kamu bisa mabuk bersama teman-teman. Rata-rata tagihan. Untuk satu hidangan mungkin sekitar 300 peso. Rata-rata koktail juga sekitar 200-300 peso. Nah, itu sudah cukup mewah menurut standar Filipina. Ini kita bicara tentang restoran, ini kita bicara tentang tempat-tempat yang lebih baik. Jika kita keluar sekarang ke jalan, di mana ada ya tempat yang lebih baik, tempat yang baik, bahkan tidak kalah dalam hal rasa di sana, rata-rata tagihan akan sekitar 100 peso. Karena Manila dekat dengan kita, jadi harganya lebih mahal dibandingkan rata-rata. Lebih murah daripada Boracay, tapi lebih mahal daripada beberapa yang lain. Suasana santai di pulau ini sangat menular dan tidak mendukung kerja keras.
Di iklim ini sebenarnya sangat sulit untuk bergerak, berpikir, dan berkembang karena di pagi hari masih baik-baik saja. Jika bangun pagi, kemudian di tengah hari setelah makan siang pasti ada siesta. Itu benar-benar hal yang sakral. Untuk tidur, jadi kalian tidur. Dan karyawan kami, ya, mereka benar-benar punya istirahat 1,5 jam, makan siang, mereka makan dengan cepat selama sekitar 20 menit, lalu tidur selama 1 jam. Di mana-mana ada hemok, ada yang digantung. Saya datang sendiri, pasang hemok, tidur di sini, ambil hemok, dan pergi. Di mini hotel, sebagian besar stafnya adalah orang Filipina. Ini adalah terapis pijat mereka. Sudah bekerja dan senang siap-siap pulang. Jadi bekerja orang Filipina. Kami memiliki 7 orang Filipina yang bekerja. 7 orang Filipina. Staf banyak bagi hotel kecil ini. Membayar lebih tinggi dari rata-rata. Kami tidak hanya memiliki hanya pelayan, hanya petugas kebersihan, hanya gadis-gadis di resepsionis, karena hotel ini terlalu kecil untuk itu. 1 jerami dia lakukan. Dia melakukan semuanya. Saya rasa itu masuk akal. Jadi itu sebabnya gajinya sedikit lebih tinggi. Gaji rata-rata lebih dari $10-12 per shift. Gadis-gadis kami, karyawan kami, mereka memasak makanan Filipina biasa. Jadi kita bisa sarapan, makan siang, dan makan malam. Kami punya banyak pilihan, tapi mereka membuatnya enak. Mereka bisa membuat pelmeni. Bahkan saya bisa berbicara. Saya mengajarkan cara membuat pelmeni. Untuk pizza semua disajikan nasi es krim. Nasi ini juga mereka yang masak. Sebelum makan, dia menuangkan saus. Sampai jumpa. Pada tahun baru, tamu kami sebagian besar adalah orang Rusia. Kami membuat herring di bawah bulu dari sashimi tuna. Karena tidak ada herring. Дочки иногда варю. Иногда борщ варю. Kadang-kadang bahkan orang Filipina, ingat tidak, keluarga itu datang pada Paskah. Dan mereka minta masakan Rusia dan saya masak untuk mereka dengan harga yang mahal. Karena itu adalah pemiliknya sendiri. Berapa harga semangkuknya? Baiklah, 200 peso. Di Anton juga ada orang Filipina yang bekerja. Ini adalah karyawan kami yang telah bekerja sejak hari pertama pendirian pusat penyelaman kami. Dia berada di provinsi lain, pergi bersama kerabatnya. Saya bilang saya butuh teman yang satu ini. Dia sangat dapat diandalkan. Dan kamu selalu bisa mengandalkannya. Filipina telah menjadi koloni Spanyol untuk waktu yang lama. Berbeda dengan Amerika Latin, di sini jarang ada yang berbicara bahasa Spanyol, tetapi banyak nama dan nama kota yang tersisa dari orang Spanyol. Mereka pada dasarnya semua nama terjang. Garcia, ini dia Garcia kita. Annalyn Garcia. Это кто? Ваш Наш landlord. Tapi dia orang Filipina ya, tapi mereka semua jadi nama Spanyol. Nah, Kostia pergi ke dokter gigi Filipina di pulau. Dasto memperkenalkan kita di sini. Gadis itu membuka praktik dokter giginya, kita berdua pergi, aku menunjukkan itu. Di dalamnya semuanya dibuat dengan gaya Eropa, benar-benar luar biasa. Seru banget ngobrol sama dia dan kami berdua dengerin musik Rusia. Maksudnya setiap kali aku datang ke sini hari ini aku akan memperkenalkan dia dengan yang baru karena dia sangat suka bernyanyi. Dia suka Sferi, suka Miyagi dan Endspiel kan? Ya, Endspiel, Korol, Isyat, Artik dan Artik sepertinya juga Artik dan Artik. Ya, saya juga sudah nyalakan. Dia suka, saya buat video kecil tentang dia. Dia melihat bahwa ada beberapa ribu tampilan dan saat itu saya sedang mengerjakan 2 gigi. Dia bilang, oh, wah, kamu cuma 1 gigi. Gratis. Seperti di pasar di rumah sakit Filipina, orang kulit putih dipandang seperti dompet. Kami pergi ke Manila, kami mengeluarkan banyak uang, maksudnya terus-menerus beberapa investasi, harga-harga, tapi momen terburuk adalah kami di sana, 1 hari di rumah sakit, kami datang, melakukan sesuatu, memberikan uang, banyak uang, kami memberikan. Hari kedua, hari ketiga, sudah ketika bahaya hidup di sana berlalu, sudah mulai berpikir dengan lebih baik, lebih masuk akal, dan mereka datang bilang, oh, harus melakukan USG. Mereka bilang, sekitar 7.000 peso, itu hampir 10.000 rubel. Saya bilang, oke, tunjukkan dengan baik dan jelas harga resminya, tolong kami memandang ke tempat. Mereka datang dengan harga 3.700, tapi kami hanya membayar 7 untuk 3 hari. Jadi ya sekarang ada operasi kecil, itu 3.000 peso. Oke, kami setuju, pergi, datang lagi 50.000 teman-teman, 35, mereka bilang sudah 50, dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak, tapi
Типа вечером будет 70, давайте быстрее. 35 kami tidak akan bisa melakukannya untukmu dalam hal ini. Kamu bisa saja menolak. Tapi di beberapa situasi kamu tidak bisa menolak. Как бы так. Вот. И setelah operasi mereka bilang, ya kita perlu membayar lagi. Oke, berikan pada kami. Tolong tuliskan di kertas untuk kami, siapa, untuk apa kami membayar. Mereka membawa selembar kertas yang hanya menyatakan satu harga dan layanan medis. Tidak, itu tidak cocok untuk kami. Tolong tuliskan untuk kami. Jadi mereka seperti, oke, baiklah, kamu sudah membayar 50.000 untuk mini operasi, yang lainnya tidak perlu, dan membayar dengan uang tunai, hanya dengan uang tunai ya. Dan yang paling lucu, kita harus membeli obat-obatan. Obat-obat ini hanya ada di sini, di rumah sakit. Kami bilang, oke, kami turun. Mereka bilang ada sekitar 5 atau 10 tablet yang dikenakan biaya 3 atau 4.000 peso. Kami seperti, wow, obat apa ini? Mari kita cari di Google. Baiklah, dan gadis-gadis itu melihat mereka berdiri dan berjualan di rumah sakit, di sini, kios, Anko. Ya, tunggu sebentar, saya keluar dulu. Dia keluar, di pojokan sana ada apotek biasa. Kita pergi ke sana, kita keluar, dan disitulah letaknya. Nah, di sana harganya 1.000 peso. Artinya, di sana harganya 2 hingga 3 kali lebih murah. Ini pengalaman negatif di Filipina. Meskipun saya sangat menyukai, mencintai Filipina, ini benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Biasanya keluarga datang ke pulau ini dan cepat atau lambat anak-anak harus dimasukkan ke sekolah dan taman kanak-kanak setempat. Sekarang kami ingin mendaftarkan anak ke taman kanak-kanak di sini karena teman-teman sudah membawa mereka ke taman kanak-kanak, sepertinya baik-baik saja, semua suka. Mila punya seorang putri yang bersenang-senang dengan teman-temannya di pulau. Saya iri dengan bagaimana masa kecil anak-anak kita berlalu, karena mereka seharian penuh. Anak perempuan saya belajar di sekolah Rusia secara online. Dia punya pelajaran 3 hari dalam seminggu, dari sore, dari jam 3 sampai 6. Di hari-hari lain dia mengerjakan PR, dan sepanjang waktu yang lain mereka berlarian di sini. Jadi mereka membangun gubuk, lalu mereka kepala, kaca mengalir. Putri Mila bergaul dengan anak-anak yang berbahasa Rusia dan mulai bicara dalam bahasa Inggris. Ketika kami tiba di sini, putri saya hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Dan kami sepakat dengan wanita desa, dia guru. Dia datang ke kami 2 hari seminggu selama 2 jam. Dan Lisa mulai berbicara dalam sebulan. Dan kemudian dia banyak berlatih di hotel, misalnya dia bermain di resepsionis dengan putri karyawan. Hanya bicara Inggris, tidak bicara Tagalog. Ya, dan dalam setahun, ya Lisa sudah bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dan tahun terakhir ini, sejak bulan Mei, kami hanya memiliki anak-anak Rusia. Jadi sekarang kemampuan bahasa Inggris kami menurun. Di sekolah lokal tempat Mila mendaftarkan anaknya, pembelajarannya ternyata terlalu mudah. Misalnya ada suami menggambar persamaan untuk putrinya. Beberapa yang sederhana seperti entah X ditambah 2 sama dengan 8, berapa nilai X. Orang Filipina kami, karyawan, saat lewat membuat wajah seperti ini dan bertanya, di kelas berapa Mila? Kami bilang di kelas 1. Mereka bilang, mungkin ini hanya diputuskan di sekolah menengah atas di sini. Ya, itu sekolah desa. Saya kira mungkin di Manila, sekolah-sekolah yang berbeda. Dan mungkin ada sekolah internasional dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan. Tapi kami tinggal di desa. Что там задавали? Cat pisang dengan warna kuning. Jangan lupa mandi dengan ember di pagi hari. Ketika pandemi dimulai, sekolah-sekolah lokal ditutup dan mereka memberikan cetakan ke rumah dan hanya perlu datang ke sekolah sekali seminggu, menyerahkan yang sebelumnya dan mengambil yang baru. Dan semua ini ada pada topiknya karena meskipun faktanya, saya membaca sebelum ke Filipina bahwa pendidikan dalam bahasa Inggris ada di kota besar. Di desa-desa mereka mengajarkan teologi di sekolah dasar. Staf kami membantu Liza mengerjakan tugas-tugas. Saya duduk, mengintip selama beberapa bulan, dan memutuskan lebih baik kita pergi ke sekolah Rusia secara online. Anak perempuan Ivan, Sasha, belajar di sini dengan tutor privat. Ini Kelly, seorang gadis Filipina muda yang mengajarkan anak-anak bahasa Inggris di area umum rumah tamu. Kamu sekarang pergi ke kelas bahasa Inggris, kan? Ya, apa kamu ikuti kelas bahasa Inggris? Gadis itu bernama Kelly. Dia ayahnya Eropa, dia adalah orang Filipina. Dia memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang cukup baik. Sekarang biaya untuk satu sesi adalah 150 peso. Di sini mungkin tidak ada infrastruktur sama sekali untuk anak-anak. Di sini para ibu menghadapi masalah bingung menaruh anak. Ada perguruan tinggi swasta, tempat kita bisa membawa anak 3 jam sehari. Sejak usia 4 tahun menurut saya, kami pergi ke sana selama 2 minggu. 2 minggu, biaya untuk 1 hari belajar adalah 150 peso. Saya pergi ke sekolah,
tepat dengan anak-anak Filipina, tapi mereka berbeda. Была русская девочка, одна с Англии, там, по-моему, кореец. Apakah sekolah ini juga berbayar untuk anak lokal? Ya, itu memang perguruan tinggi swasta yang berbayar. Ada sekolah gratis di ujung desa, di setiap sudut dan penjuru desa memang ada sekolah gratis. Secara umum bisa untuk orang asing? Sejauh yang saya tahu tidak bisa karena dibiayai oleh negara dan itu bersifat kondisional. Mereka bisa mengambilnya anak, tapi bisa ada masalah dengan hukum karena seorang asing belajar dengan uang negara dari pembayar pajak secara kondisional bisa jadi konflik, bisa terkena deportasi. Meskipun kesulitan hidup di pedalaman Filipina, orang-orang tidak terburu-buru kembali ke tanah air. Tidak ada rindu untuk pulang. Rumah yang tercinta, tentu Pak ya, saya sangat merindukannya. Saya akan bilang, mungkin tahun pertama ketika kami masih tinggal bersama kalian, Меня через полгода начало очень сильно тянуть домой, березки, тополя. saya pergi ke Rusia menghabiskan 2 bulan di sana. Dan entah bagaimana ketika saya tiba di Filipina itu sudah tidak ada lagi Pantai, laut, dan kelapa. Ternyata mungkin pindah dan merasa bahagia, meskipun pada kenyataannya harus menghadapi banyak masalah sehari-hari. Saya naik sepeda motor Filipina dengan kereta dorong dan berlayar dari pulau yang jauh ini. Dan kamu, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube dan Instagram saya supaya tidak ketinggalan episode baru. Di mana-mana aku ada, Boba Karmana. Sampai jumpa.